Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya damai sejahtera sukacita Tuhan terus melingkupi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mau belajar melakukan kehendak-Mu, yaitu mau bersyukur setiap saat Tuhan. Karena dengan bersyukur kami mendapatkan kekuatan, kami mendapatkan penghiburan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarkan kami untuk tetap belajar melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ini Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam Injil Matius 9 ayat yang ke-9. Bunyinya demikian. Injil Matius 9 ayat yang ke-9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya memberikan judul yaitu Mengikut Yesus Keputusanku. Puji Tuhan. Kalau kita ingat sebuah lagu yaitu Mengikut Yesus Keputusanku, pasti masih ingat yang seumuran dengan saya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak gentar, ku tak gentar. Kira-kira begitu bunyi lagunya ya. Injil Matius yang ditulis oleh Matius merupakan salah satu penulis Injil dari keempat Injil ini. Adalah salah satu murid Yesus juga yang tetap setia sampai akhir hidupnya. Dalam sejarah gereja dicatat mengenai akhir kisah hidup Matius yang menjadi salah satu martir yang meninggal ketika berjuang memberitakan Injil kepada orang-orang di Afrika. Di dalam kitab Injil, Matius menceritakan mengenai latar belakang dirinya yang berasal dari seorang pemungut cukai yang rela meninggalkan kenyamanannya untuk mengikut Yesus. Perjumpaan dengan Yesus telah mengubah seluruh jalan hidupnya dari seorang yang awalnya bekerja untuk kesejahteraan dirinya sendiri menjadi seorang yang mau bekerja bahkan mati untuk Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika menjadi pemungut cukai, Matius ini rela mengkhianati bangsanya dan mengabdikan diri kepada penguasa Romawi yang saat itu menjadi penjajah bangsanya. Para pemungut cukai berkompromi kepada penguasa asing untuk kesejahteraan diri mereka sendiri. Ketika bangsanya mengalami penindasan oleh bangsa asing, para pemungut cukai ini malah menaikkan hitungan pajak tetap untuk kekayaan dirinya sendiri. Dengan kata lain, Matius pernah menjadi orang yang egois, yang tidak peduli akan orang lain, mementingkan kesejahteraan hidupnya sendiri. Namun keputusannya mengikut Yesus mengubah menjadi orang yang rela meninggalkan hak-haknya untuk menjadi pemberita Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti lagu tadi atau judul sharing kita pada pagi hari ini, keputusan untuk mengikut Yesus itu mengubah hidup Matius. Mereka meninggalkan segala kenyamanan. Komitmen mengikut Yesus dengan segala konsekuensi yang ada. Bahkan mereka rela meninggalkan zona nyaman mereka untuk mempertahankan kecintaannya kepada yang penguasa baru di dalam hidupnya, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keputusan seperti ini bukanlah keputusan yang mudah. Saya percaya itu, apalagi ketika diperhadapkan kepada pilihan. Keputusan kita untuk mengikuti Yesus seperti Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini hendaknya mampu membuat kita menjadi pribadi yang lain, menjadi pribadi yang mau kehilangan hak kita
hanya untuk kesenangan Tuhan kita. Bukan mempertahankan kesenangan kita sendiri. Yesus sudah memberikan segalanya untuk kita. Apa yang bisa kita berikan sebagai komitmen kita untuk mengikut Yesus? Roma 8 ayat 35 mengatakan, siapakah yang memisahkan kita dari Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, kata Rasul Paulus. Tidak ada yang memisahkan kasih Tuhan dari Rasul Paulus. Saya percaya begitu juga dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, seringkali kita mengalami kesesakan, pergumulan hidup. Tetapi toh sampai saat ini kita tetap bertahan. Kita tetap mempertahankan iman kita hanya kepada Yesus Kristus. Karena kita percaya waktu kita mengambil keputusan mengikut Yesus, itu karena keputusan kita sendiri. Puji Tuhan, biarlah hari lepas hari kita bersyukur dan kita berbahagia apabila kita sampai saat ini masih bisa mempertahankan iman kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Tentunya kita berharap sampai kita menutup mata, kita tetap mengatakan, Yesus, Engkaulah Tuhan dalam kehidupan aku yang sudah menyelamatkan, yang sudah mengorbankan dirimu bagi aku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengikut Yesus bukan hanya sebuah pilihan, namun sebuah keputusan seperti yang sudah kita ambil. Puji Tuhan, pada pagi hari ini biarlah kita diingatkan kembali apa yang sudah kita putuskan. Ada konsekuensi yang harus kita lakukan, yaitu menjadi pribadi yang setia kepadanya. Dan itu kita akan belajar untuk tetap melakukannya sampai kita menutup mata. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyadari waktu kami mengambil suatu janji dengan mulut dan hati kami, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan. Itu adalah keputusan yang kami ambil dengan benar. Dan kami tidak pernah menyesal. Karena Engkau Allah Immanuel, Engkau selalu menyertai kami. Itulah yang menjadi kebanggaan kami. Itulah yang menjadi kesukaan kami, bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri. Engkau terus menyertai, membimbing dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami belajar menguatkan iman, percaya, serta pengharapan kami kepada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.